Semangat pagi, salam unggul mitra kecambah sawit Astra dimanapun Anda berada. Salam unggul Mbak Siva. Weh, sekarang ketemu lagi ya bersama saya dan Pak Unang. Iya betul, kita sekarang ini live ini ya. Biasanya kita hanya Zoom jarak jauh Mbak ya. Kita sekarang udah ketemu. Kita ada di mana ini Pak Unang? Nah, kita pada pagi hari ini kita ada di Kebun Induk PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi Mbak Siva. Weh, ini lokasinya ada di mana nih Pak? Di Kalimantan Tengah ya Pak? Iya, nah Kebun Induk itu lokasinya ada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya kebun induk ini apa Pak? Nah, Kebun jadi dan induk apa itu? Nah, jadi gini, di Kebun Induk inilah kita menyilangkan. Jadi KKS yang dijual dari PT GSIP itu semuanya itu di hasil persilangan dari Kebun Induk di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini. Jadi kan banyak para pelanggan itu yang bertanya, apa itu KKS nanti dikirim dari mana? Nah, itu sebenarnya KKS yang dijual dari PT GSIP itu semuanya di hasil dari Kebun Induk di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Jadi pengirimannya nanti dari Kalimantan Tengah. Berarti emang bibit-bibitnya itu berasal dari kebun ini? Betul, betul. Jadi bukan dari kiriman dari PPKS Medan, meskipun kita memang varietas waralaba dengan PPKS Medan. Jadi tetap KKS-nya itu hasil dari Kebun Induk di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini Mbak Siva. Oh iya, berarti nanti pohon-pohon di sini menghasilkan kecambah-kecambah unggul yang Bapak jual. Betul, betul. Jadi harus kita pastikan bahwa KKS yang kita jual memang merupakan hasil persilangan, jelas betina, jelas bapaknya, jelas ibunya, dan kita pasarkan kepada masyarakat, kepada para pelanggan di seluruh Indonesia. Gitu Mbak. Pastinya semua prosesnya berarti diawasi ya Pak oleh Betul, betul. Jadi kita jamin kualitas, kuantitas, dan legalitas kecambah yang dari PT GSIP. Luar biasa. Baik, mungkin bisa langsung kita lihat nih Pak, gimana sih prosesnya kalau dari kebun induk sampai ke penjualan itu gimana? Oke, siap. Nanti kita bisa masuk untuk melihat aktivitas detailnya di kebun induk PT GSIP. Ayo Mbak, silakan. Ayo Pak. Nah, ini kita sudah sampai di pos kebun induk PT GSIP. Mudah-mudahan nanti ada Pak Dion. Wah, ini ada orangnya nih Pak. Nah, kebetulan selamat pagi. Pagi, Pak selamat Dion. datang Pak Unang, Bu Siva. Apa kabar? Baik. Dari mana nih? Kita tadi dari depan ini Pak Dion ingin bertamu, berkunjung ke sini, mengenalkan para pelanggan kita untuk apa aja sih aktivitas yang ada di kebun induk gitu Pak. Oh, baik. Jadi aktivitas kebun induk itu dimulai dari mencari bunga betina terutama ya. Bunga betina, kemudian nanti diisolasi, setelah itu dipolinasi, dan setelah 150 hari dipanen. Mungkin lebih jelasnya kita lihat skemanya sebentar. Oh iya, boleh Pak. Sebelumnya para pelanggan Pak Dion ini adalah PIC, staf PIC yang menangani kebun induk di PT GSIP. Kita lanjut Pak Dion. Ya, jadi secara garis besar inilah proses yang ada di kebun induk ini dalam kita memproduksi tandan benih. Ya, jadi di sini memproduksi tandan benih, kemudian tandan benihnya dikirim ke germinasi atau bagian yang mengecambahkan. Ya, jadi proses seperti ini kita mencari bunga betina. Ya, setelah bunga betina kemudian kita bungkus. Kita bersihkan seludangnya, kita bungkus dengan menggunakan pollination bag. Ini namanya pollination bag. Setelah dibungkus, tujuannya untuk mencegah bunga jantan atau polen yang tidak kita inginkan. Nah, setelah dibungkus kurang lebih 9 hari atau 10 hari lebih, setelah bunganya memasuki masa antesis, ya baru kita lakukan penyemprotan dengan polen. Ya, dilakukan persilangan dengan polen yang sudah kita tentukan. Jadi karena ini varietasnya kebetulan adalah Simalungun, maka menggunakan polen Simalungun. Setelah dipolinasi, kita tunggu 21 hari, kemudian dibuka bungkusnya, diganti dengan jaring polinet. Kemudian ada pemasangan label dan lainnya sebagai identitas tandannya. Setelah itu ditunggu 150 sampai 160 hari, baru kita panen untuk dikirim ke bagian lain yang memproses selanjutnya. Iya, jadi ternyata memang sangat berhati-hati ya kita dalam memproduksi tandan kecambah kelapa sawit ini ya Mbak Siva ya. Harus bersih juga ya Pak. Iya betul. Supaya memang terjamin tadi itu ya kualitasnya ketika kecambah itu benar-benar sampai nanti di pelanggan ya. Kalau boleh tahu berapa hari Pak untuk prosesnya totalnya berarti? Ya, jadi proses mulai dari mencari bunga sampai dengan panen kurang lebih 5,5 sampai 6 bulan.
Karena nunggu panennya aja kurang lebih 5 bulan, kemudian proses mencarinya tadi sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Iya. Jadi kurang lebih sampai dengan jadi tandan. Iya. Jadi Begitu. memang begitulah proses yang ada di Kebun Induk ini secara singkat ya. Terima kasih banyak Pak Dion ya. Ini memang tujuannya adalah untuk benar-benar mendapatkan tandan ataupun nanti pada akhirnya adalah kecambah kelapa sawit yang unggul yang nanti diterima oleh para konsumen. Betul. Mungkin detailnya kita bisa lihat ke lapangan juga Pak. Boleh, Boleh, kita boleh. nanti lihat di sebelah sana. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan kita di pohon induk. Nah, nanti petugas ini namanya polinator, dia akan melakukan kegiatan polinasi di pohon induk ini. Iya, tinggi juga. Polinasinya ya lumayan tinggi, memang ya, sudah hampir berapa meter ini. Mana polennya? Lihat. Nah, jadi seperti ini ya. Polennya dikirim dari laboratorium dalam kondisi terbungkus rapi, steril. Steril, ya. Pak. Jadi tidak ada, kita harapkan tidak ada polen yang bisa masuk. Jadi nanti ini yang disemprotkan Nanti ke ini yang atas disemprotkan ke bunga yang sudah, bunga betina yang sudah mekar. iya. Disemprotkan seperti itu. Silakan, Mas Saiful coba naik ke atas, kemudian kegiatan polinasi di atas. Ya, jadi ini juga salah satu bagian Safety-nya dari lengkap sekali komitmen kita untuk menjaga pekerja tetap selamat dengan menggunakan safety body harness, kacamata, dan jadi masker. safety-nya luar biasa itu juga ternyata. Memang terjaga juga ya, Pak. Ya. Ternyata. sesuai dengan komitmen perusahaan kita bahwa keselamatan adalah nomor 1. Kalau misalnya satu polen tadi, satu botol itu bisa untuk nyemprot berapa, Pak? Itu untuk satu bunga. Satu bunga. Jadi memang sudah kita buat satu botol itu untuk satu bunga. Oh iya. Berapa gram itu Pak satu botol tadi itu Pak? Jadi 1 gram itu untuk 1 gram polen ya, untuk 8 bunga. 1 gram. Jadi 1 gram kita bagi 8, kemudian kita campur talkum. Seper-8-nya tadi kita campur talkum 4 gram. Nah itulah yang kita semprotkan di bunga yang mekar Betina tadi. ya. Bunga betina mekar Oh, tadi. iya. Jadi ternyata prosesnya ternyata nggak sederhana ya, agak detail juga ya. Iya. Ya betul. Ini kebetulan bunganya ada di belakang nih. Bisa kita lihat posisi bunganya agak sulit. Nah jadi itu posisi tandan bunganya yang sudah mekar, kurang lebih umurnya 10 sampai 15 hari. Iya. Nanti petugasnya itu akan melubangi, jadi di pembungkusnya itu ada lubang, Bang, bukan lubang apa, jendela lah kita bilang, jendela plastik. Nah nanti mereka akan melubangi dari situ untuk melakukan penyemprotan. Oh, yang dibungkus putih itu ya, Pak? Ya betul. Jadi saat ini dia sedang menyemprot dengan inseksida cair untuk membunuh serangga yang ada di sekitar pembungkusnya itu. jadi Kemudian- para pelanggan beginilah cerita ya di Kebun Induk. Jadi ternyata KKS yang diterima oleh para pelanggan itu benar-benar kita jamin, kita pastikan kualitasnya yang terbaik ya. Iya. Ya. Jadi prosesnya memang dari awal sampai akhir kita dalam kondisi steril atau kondisi bersih lah, terjaga. Iya, betul. Nah, jadi pekerja ini pun pada saat mau melakukan polinasi dia harus mencuci tangannya dengan alkohol. Supaya tidak terkontaminasi ya. Supaya mana tahu ada polen di tangannya atau di botol penyemprotnya tadi, itu semua dicuci dengan Iya. alkohol. Nah tadi kalau kita bicara kontaminasi tadi sebenarnya ada batasan nggak sih Pak? Berapa banyak sih kontaminasi yang ditolerir gitu? Ya, kalau standar SNI itu 2%. Tapi yang di tempat kita itu di bawah 1%, bahkan di bawah 0,5%. Wah, luar biasa. Itu higienis sekali ya, Pak. Ya betul, memang Betul sekali ya. terutama kontaminasi dura, kontaminasi non tenera lah kita bilang, betul, itu memang kita jaga betul. Jadi para pelanggan nggak usah ragu ya untuk beli kecambah di PT GCP atau PT Astra ya. Betul. Dan seterusnya. Biasanya satu pohon ini penyemprotannya berapa lama Pak ya? Nah itu tadi yang seperti saya sampaikan, jadi setelah bunga dibungkus sampai nunggu antesis itu sekitar 10 sampai 15 hari. Jadi satu bunga itu disemprot dengan satu botol polen tadi. Sama, nah, kalau bisa lihat sebelahnya itu yang sudah nanti nunggu panen itu. Oh, Jadi nanti setelah 21 hari kita buka, kita ganti dengan jaring yang biru itu, betul. Oh iya. Nah, saat dibuka nanti itulah dipasangi labelnya yang menancap di tandan. Nah itu lagi, itu juga salah satu Penanda gitu. penanda yang wajib ya supaya tidak tertukar. Nah, tertukar. Dan juga kalau terjadi sesuatu kita bisa menelusuri kegiatan atau
kegiatan yang dilakukan di tanda tersebut. Jadi para pemirsa mungkin itu sekelumit ya sedikit cerita kita di Kebun Induk PT GSIP. Kita lakukan itu sangat berhati-hati agar benar-benar KKS yang diterima oleh para pelanggan benar-benar adalah KKS yang unggul ya. Mbak Siva gitu ya Mbak Siva ya? Ya, luar biasanya lagi memang semuanya itu tersusun dengan rapi gitu ya Pak. Betul, Dan manajemennya juga bagus gitu. Baik, mungkin itu saja teman-teman kecambah sawit Mitra Astra Agro Lestari dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menonton video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, salam unggul. Salam unggul. Bye.